Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tentang materi sejarah. Tepatnya adalah materi sejarah kelas 10. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana proses terbentuknya alam semesta ini. Nah, pada video kali ini, buat kalian yang belum menyaksikan video sebelumnya, kalian bisa saksikan videonya di link di atas ya. Baik, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan belajar, atau tepatnya mungkin kita akan bercerita tentang sejarah, yaitu tentang kebudayaan sejarah di zaman praaksara. Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang sejarah, jadi pembabakan besarnya sejarah itu dibedakan menjadi dua babak atau dua bagian. Yang pertama adalah bagian tentang zaman ketika manusia belum mengenal tulisan dan zaman ketika manusia sudah mengenal tulisan. Nah, bahasa ini, kalimat ini baru aja ya. Waktu dulu masih SMA itu bahasanya itu pembabakan itu dibedakan menjadi dua, zaman prasejarah dan zaman sejarah. Tapi ternyata pembabakan atau penamaan pembabakan itu tidaklah tepat, sehingga sekarang pembabakan itu dinamakan menjadi pembabakan zaman praaksara dan aksara. Kenapa kok sekarang dirubah tidak seperti dulu? Karena para peneliti atau para cendekiawan sejarah berpendapat bahwa manusia itu walaupun dia belum mengenal tulisan, sebenarnya dia sudah punya sejarah ya. Segala sesuatu yang hidup itu pasti akan mempunyai sejarah. Apa yang dilakukan oleh manusia atau makhluk, walaupun dia tidak mempunyai tulisan, tetapi itu sudah merupakan bagian sejarah. Bagaimana bisa menceritakan atau menurunkan sejarahnya kepada turunan-turunannya ya. Zaman sebelum mengenal tulisan itu menggunakan bahasa-bahasa ya, seperti misalnya contohnya di dalam gua itu ada telapak tangan, kemudian dia ada telapak tangan yang kurang jarinya, itu menandakan bahwa adanya yang meninggal di keluarga tersebut. Nah, hal-hal seperti itu ternyata walaupun manusia belum mengenal tulisan, mereka sudah mempunyai sejarah. Makanya pembabakan sekarang ini dinamakan di zaman kalian, pembabakan itu dinamakan menjadi zaman praaksara dan aksara. Nah, baik, untuk lebih memahami agar kita lebih mudah memahami tentang pembabakan atau kisah kebudayaan zaman praaksara, silahkan kalian simak video berikut. Semoga bermanfaat. Pada kesempatan ini, kita akan membahas suatu materi di dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Di zaman milenial, berbagai macam aktivitas manusia dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi seperti komputer. Misalnya, pembuatan banner, desain rumah, brosur, dan lainnya. Tahukah kalian bahwa aktivitas manusia pada zaman dahulu, atau tepatnya zaman ketika manusia belum mengenal tulisan, dilakukan dengan bantuan alat sederhana seperti batu, tulang, dan tanduk binatang, serta peralatan dari logam. Nah, siapakah yang tahu bahwa salah satu alat dari batu itu sampai sekarang masih dipergunakan? Iya, salah satunya adalah cobek yang dipakai oleh ibu kalian ketika memasak. Dari kedua contoh aktivitas manusia tersebut, maka kehidupan masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu zaman praaksara atau zaman ketika manusia belum mengenal tulisan, dan zaman aksara
atau ketika manusia sudah mengenal tulisan. Sesuai dengan pembelajaran materi kita kali ini, marilah kita bahas lebih lanjut mengenai zaman praaksara. Pada zaman praaksara, proses kehidupan manusia masih sangat sederhana. Hal ini bisa diketahui dari benda-benda peninggalannya. Zaman praaksara dibagi menjadi 5. Di antaranya adalah yang pertama, zaman Paleolitikum. Kedua, zaman Mesolitikum. Ketiga, zaman Neolitikum. Keempat, zaman logam. Dan kelima, zaman Megalitikum. Yang pertama, kita membahas tentang zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum disebut juga zaman batu tua. Benda-benda peninggalan zaman ini bentuknya sangat sederhana. Di antaranya adalah kapak genggam, kapak berimbas, flex, serta perkakas dari tulang dan tanduk rusa. Dengan alat-alat yang sederhana itulah, masyarakat praaksara dapat mempertahankan hidupnya. Dari penjelasan sebelumnya, bagaimana menurut kalian ciri-ciri kehidupan masyarakat zaman Paleolitikum? Jelas sekali dapat digambarkan bahwa ciri-cirinya adalah: yang pertama, hidupnya berpindah-pindah; yang kedua, tidak jauh dari sumber air; dan yang ketiga, hidup dalam kelompok yang tidak terlalu besar. Zaman kedua yang dipelajari adalah zaman Mesolitikum. Zaman ini disebut juga zaman Batu Madya atau Tengah. Kenapa dikatakan tengah? Ini karena diperkirakan terjadi pada masa Holosen sekitar 10.000 tahun lalu. Di zaman Batu Tengah ini, dipercaya kalau manusia prasejarah masih menggunakan batu untuk alat sehari-hari. Zaman Mesolitikum atau zaman Batu Madya tentu lebih maju dibandingkan zaman Paleolitikum. Perkembangan budayanya pun cepat, berkat beberapa faktor seperti berikut. Yang pertama, keadaan alam pada masa ini relatif lebih stabil, sehingga manusia bisa hidup dengan suasana yang lebih tenang, sehingga mereka dapat mengembangkan kebudayaannya. Yang kedua, manusia pendukung kebudayaan Mesolitikum, yaitu Homo sapiens yang diketahui lebih cerdas dari pendahulunya. Lantas, bagaimana sih ciri-ciri manusia zaman Mesolitikum? Mesolitikum mempunyai ciri-ciri yang bisa membuat kita lebih mudah untuk mengenali zaman ini, yaitu: pertama, sudah tidak lagi nomaden atau sudah mempunyai tempat tinggal yang semi permanen seperti di dalam gua dan di tepi pantai. Kedua, sudah mempunyai kemampuan untuk bercocok tanam walaupun masih menggunakan cara yang sederhana. Ketiga, sudah mampu membuat kerajinan dari gerabah. Yang keempat, masih melakukan food gathering atau mengumpulkan makanan. Yang kelima, alat-alat yang dihasilkan hampir sama dengan zaman Paleolitikum, yaitu alat-alat yang terbuat dari batu dan masih kasar. Keenam, ditemukannya sampah dapur yang disebut Kyoken Mondinger. Contoh alat yang dihasilkan pada zaman Mesolitikum adalah kapak genggam Sumatera, kapak pendek, dan pipisan. Zaman yang ketiga adalah zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum sering disebut sebagai zaman batu muda. Pada masa ini,
manusia mulai berubah dari segi perilakunya. Banyak yang mulai tinggal menetap dalam satu tempat. Mata pencahariannya juga berubah dan masih banyak lagi. Pada masa itu juga terjadi pengenalan aksara dan bahasa baru yang digunakan untuk berkomunikasi pertama kali. Mata pencaharian pada masa Neolitikum mulai berubah menjadi bercocok tanam, berkebun, membuat tembikar, beternak, dan sebagainya. Alat-alat yang dihasilkannya pun sudah mulai berkembang dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Contohnya adalah kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, perhiasan, anyaman, dan tembikar. Kalian mungkin pernah mendengar istilah zaman logam, tapi apakah zaman logam itu sebenarnya? Zaman logam dibawa oleh adanya migrasi bangsa Deutero Melayu muda ke Indonesia. Zaman logam merupakan masa di mana kehidupan masyarakatnya sudah semakin maju dan masyarakatnya sudah mengenal teknik-teknik pengolahan logam. Terdapat dua teknik pembuatan alat-alat dari logam, yaitu menggunakan teknik bivalve dan teknik cir-perdu. Dalam teknik bivalve, digunakan cetakan batu atau tanah liat sebagai medianya yang terdiri dari dua bagian. Kedua bagian cetakan terlebih dahulu disesuaikan dengan benda yang akan dibuat. Kedua bagian itu ditangkupkan menjadi satu yang menyisakan lubang sebelum logam dituang. Satu lubang untuk tempat menuang logam, sedangkan lubang yang lainnya untuk jalan udara yang keluar dari cetakan saat logam dituangkan. Setelah dingin, maka cairan logam tersebut akan mengeras dan membeku. Teknik cir-perdu pertama-tama yang dilakukan adalah membuat model dari lilin terlebih dahulu sebelum benda itu dicetak. Kemudian, model lilin ini dibungkus dengan tanah liat dan dibakar. Lilin akan mencair keluar melalui lubang yang sudah dibuat, sedangkan tanah akan mengeras. Cetakan tanah liat yang berongga ini kemudian dituangkan cairan logam. Setelah dingin, cetakan dipecah untuk mengeluarkan benda logamnya. Cetakan ini hanya dapat digunakan sekali saja. Pada cetakan dengan menggunakan teknik ini mempunyai cacat akibat tidak rapatnya saat penutupan cetakan itu. Hasil kebudayaannya yaitu: pertama, nekara; kedua, moko; ketiga, kapak corong; keempat, candrasa; kelima, arca perunggu; dan keenam, manik-manik. Zaman terakhir yang kita bahas pada materi ini adalah zaman Megalitikum, yang biasa disebut dengan zaman batu besar. Pada zaman Megalitikum, manusia sudah dapat membuat dan meninggalkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Pada zaman ini, manusia sudah mengenal kepercayaan. Kepercayaan apakah yang dimaksud? Tepat sekali. Kepercayaan mereka masih dalam tingkat awal, yaitu berupa animisme dan dinamisme. Manusia mulai percaya bahwa orang yang meninggal, rohnya akan pergi ke suatu tempat
dan roh itu sewaktu-waktu dapat dipanggil untuk memberikan pertolongan. Benda-benda peninggalan zaman Megalitikum diantaranya 1. Dolmen 2. Kubur batu 3. Manik-manik 4. Sarkofagus, di mana benda-benda tersebut berhubungan dengan kepercayaan yang berlaku pada saat itu. Nah anak-anak, dari penjelasan yang disampaikan, sudahkah kalian paham? Nah, apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya ke Bapak atau Ibu guru sejarah kalian. Sebagai tambahan dan untuk menambah referensi, kalian juga bisa membaca artikel dan mengamati video pembelajaran lainnya di internet. Selain itu, kalian dapat mengunjungi museum terdekat seperti Museum Trowulan di Mojokerto, Museum Empu Tantular di Sidoarjo, Museum Manusia Purba di Sangiran, ataupun museum lainnya. Dan sampai jumpa! Bagaimana? Sudah menyaksikan tayangan video tersebut? Ternyata sangat mengasihkan sekali ya. Kalau kita tampilan visual, ada video, ada gambar, kita lebih memahami tentang pembabakan-pembabakan yang ada di zaman Praksara. Ternyata zaman Praksara itu dibedakan menjadi 5. Tadi sudah dibahas ya. Mungkin itu saja video kali ini. Untuk lebih memahami, kalian bisa menonton video-video lain yang ada di internet dan juga membaca artikel-artikel tentang manusia Praksara. Itu saja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.